bolehkah kita bekerja dengan keras mengumpulkan harta dengan niat membantu pembangunan masjid, Ustaz? Bahkan kadang bekerja kita itu secara berlebihan, Ustaz. Nah. Iya. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya memang kalau kita baca Quran, baca hadis, ya, demikian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya, dunia ini hanya senda gurau, dunia ini ketawa-ketawa apa lain sebagainya. Ya, saya ingin mengatakan bahwasanya berkaitan dengan harta benda ini, ya, bagaimana kedudukannya dalam agama kita. Ya, kedudukannya dalam agama kita ini, harta itu adalah sesuatu yang memang menjadi pelengkap untuk kita bisa sempurna dalam ibadah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, salah satu poinnya bagaimana menghadirkan, memperlihatkan fasilitas ini dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama harta benda itu memang sasarannya fima anfaqahu. Ya, yang pertama dari mana? Itu yang perlu kita selektif. Kemudian kemana? Ya. Maka kalau seandainya ada orang yang bisa mengumpulkan harta, ya, yang mana hartanya itu sampai sampai di langit yang ketujuh, ya, ini mungkin ungkapan yang sudah terlalu berlebihan, ya. Akan tetapi semuanya ini proyek adalah untuk, ya, kebaikan-kebaikan, maka di sini hukumnya mencari harta, ya, bukan dalam kategori alhaakumut takatsur. Ya, kan dalam surah At-Takatsur itu memang luar biasa. Kalau kita baca itu ayat, seakan-akan ini kita langsung lemas, tidak mau cari rezeki. Alhaakumut takatsur, kalian bermegah-megahan. Ya, kalian dilalaikan oleh memperbanyak, mengumpul-gumpul. Ya, nah, jangan sampai titik di situ belajarnya. Ya, orang Islam itu semakin banyak hartanya, semakin banyak zakatnya. Dan ingat, salah satu di antara rukun Islam adalah zakat, infak, sedekah. Nah, ketika orang tidak memiliki itu, ya, ketika orang papa, ketika tidak memiliki itu semuanya, berarti mungkin dalam hidupnya ini hanya mengamalkan, ya, paling tidak 4 rukun Islam. Ya, dia tidak pernah naik haji, dia tidak pernah berzakat, cuma 3. Ya. Nah, kalau demikian, ya, harta yang kita miliki ini sebenarnya itu datang warningnya, ya, di dalam Al-Quran, kehati-hatiannya, karena memang harta ini adalah godaannya sangat luar biasa. Ya, jadi orang kadang-kadang mengatakan uang itu banyak setannya. Sebenarnya tidak ada setan di situ, tidak ada iblis di situ. Ya, tapi memang luar biasa dan unik memang ini yang namanya duit. Ya, fulus. Ya, dia, ya, istilahnya subhanallah. Ya, katakan ada orang yang mengatakan, ya, uang itu kan tidak dibawa mati. Ya. Tapi ada juga menjawab, iya Ustaz, betul uang itu tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya uang, seperti rasa mau mati. Ya, ada juga yang seperti itu. Maka orang ketika memiliki harta itu dan dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin meringkaskan begini. Kalau Anda tidak mampu menjadi orang yang dermawan, maka bertahanlah dengan kehidupan yang biasa-biasa, tidak punya fasilitas. Ya, karena di situ ada juga janji pahala yang besar, yaitu bersabar dalam menghadapi kehidupan. Ya, yang kedua adalah ketika Anda insya Allah komitmen untuk menyalurkan hak-hak daripada harta Anda ini, maka Anda lebih tepat menjadi orang yang berpunya. Ya, jadi syaratnya kalau ingin, ya, tidak punya apa-apa, syaratnya bersabar. Ya, jangan jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh, syaratnya bersabar. Ya, itu luar biasa. Ya. Yang kedua adalah ketika Anda bercita-cita untuk memiliki ini dan itu, syaratnya adalah menjadi seorang dermawan. Ya, ada seorang ustadz yang saya pernah dengarkan bahwa ada 2 hal yang perlu untuk kita melatih diri dalam kaitannya dengan harta ini. Yang pertama adalah kita latihan memiliki. Ya, dari tidak punya menjadi punya itu membutuhkan latihan. Ya.
Apa bentuk ya ujiannya di situ? Sebab kalau orang tidak punya, ya biasa-biasa. Tapi dari tidak punya, tiba-tiba punya. Ya, yang dulunya tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada mobil barunya, tiba-tiba ada rumah barunya, tiba-tiba ada jabatannya, tiba-tiba jadi ini, jadi itu. Nah, itu semuanya latihan memiliki. Ya. Ada orang yang ketika memiliki itu biasa-biasa saja. Dan inilah orang yang sukses. Ya. Ya, dia miliki sesuatu. Ya. Ada orang yang kelihatannya Masya Allah, dia kaya raya. Ya. Dia konglomerat. Ya. Tapi ketika kita melihat Masya Allah, hampir-hampir ya, sebagian di antara kita mungkin bisa menghina orang itu, tapi ternyata dia adalah orang yang paling banyak zakatnya. Ya. Bayangkan mungkin ada seorang bapak haji yang kelihatan ya biasa-biasa pakaiannya. Tapi ternyata setelah kita dengarkan bocoran, ya, masjid yang megah yang di pinggir jalan itu ternyata beliau yang donatur tunggalnya itu, Masya Allah. Luar biasa. Jadi, itu yang pertama, latihan kita memiliki. Yang kedua, latihan harta itu adalah setelah kita memiliki, latihan melepaskan. Ya, sebab terkadang ketika kita sudah genggam, itu memang susah, ya. Makanya kadang-kadang ya ada orang ketika sudah memiliki jabatan itu, belum lagi habis periodenya itu, dia sudah berpikir untuk periode yang selanjutnya. Ya, ngomong-ngomong kita dengarkan ada wacana untuk 3 periode. Ya, itu memang karena memang membutuhkan namanya latihan memiliki dan latihan untuk ya untuk melepaskan. Nah, paling mudah itu ya bagi kita ini yang tidak punya apa-apa, memang paling rileks dalam kehidupan kita ini sebab tidak ada tanggung jawab untuk memiliki dan tidak ada tanggung jawab untuk ya dilepaskan. Ya, kalau seperti saya pergi ke masjid pakai sendal jepit, ya orang mau ambil ya rela saja lepaskan, tidak ada konsekuensinya. Akan tetapi bagi orang yang punya, disinilah letak ujiannya. Jadi seakan-akan kalau saya membuat perumpamaan yang lain lagi, ini adalah bagaikan jalan tol, ya mulus bebas hambatan. Memang enak sekali kita naik mobil di situ, naik kendaraan, akan tetapi kadang-kadang di jalan mulus itulah yang sering terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena orang lupa, akhirnya balap, ngebut, terjadi kecelakaan. Biasanya di jalan-jalan yang berlubang itu, orang lebih berhati-hati. Nah, oleh karena itu, bukan harta ini diharamkan, akan tetapi miliki, akan tetapi yang terpenting adalah mampukah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harta itu kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.